Shalom, haleluya, senang bisa ada di tempat ini di GFC bersama-sama dengan Bapak Ibu menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan janjikan buat kita semua tahun 2025 ini jadi tahun penuaian. Mari katakan sama-sama dengan saya, tahun 2025, tahun penuaian. Sekali lagi, tahun 2025. Tahun penuaian. Yang percaya katakan amin. Salam kiri, salam kanan bilang pasti terjadi, pasti terjadi, pasti terjadi. Haleluya. Semangat. Yes. Saudara dikasih Tuhan, di Alkitab ada beberapa tokoh yang selalu mengalami penuaian dan saya catat di sini namanya Paulus ya. Kalau senang judul khotbah, maka judul khotbah pada hari ini penuai seperti Paulus. Saya mau ajak kita melihat hidup Paulus dan bagaimana dia mengalami banyak tuaian, saudara. Paulus bukan Kristen sembarangan, Paulus Kristen yang menuai. Dan kalau kita belajar dari apa yang dia hidupi, maka saya berdoa kita semua yang ada di sini nanti juga jadi penuai. Amin. Menuai janji Tuhan. Yang pertama dia menuai jiwa-jiwa, saudara. Dia tahu bahwa dia sudah diselamatkan, oleh karena itu prioritas supaya bisa nyenengin Tuhan, maka dia ingin supaya orang lain juga bisa diselamatkan, ngalami apa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Dan dia dipakai Tuhan memenangkan banyak jiwa. Ya, Alkitab mencatat banyak yang dia ketemu, orang-orang yang susah dijangkau, dia datengin. Bahkan dengan kuasa Tuhan dia bisa menjamah banyak hati raja-raja, saudara dikasih Tuhan, dan Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa. Dan saya percaya karena ini kehendak Tuhan, dan ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Kenapa Anda diselamatkan? Kenapa Anda dikasih Roh Kudus? Kenapa engkau diberkati? Tujuannya kan bukan buat berhenti di kita, saudara. Semuanya itu sebenarnya Tuhan mau pakai untuk jadi kesaksian supaya bisa memenangkan orang lain lagi. Jadi kalau Anda diberkati, dijawab doanya, ditolong, lalu kemudian ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, ada orang lain yang perlu dibagi hidupnya, Anda nggak bagi, Anda nggak kasih. Saudara dikasih Tuhan, jangan heran kalau mujizat yang kau alami lama-lama surut dan kemudian makin lama makin susah. Saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Karena nggak ada gunanya Anda ditolong Tuhan. Kalau kita mau diberkati, maka kita harus izinkan hidup kita juga dipakai sama Tuhan. Diberkati untuk memberkati. Amin saudara, diselamatkan untuk membantu nyelamatin orang lain lagi. Saudara dikasih Tuhan. Jadi gak berhenti di hidup kita. Paulus ngerti tentang hal ini. Itu sebabnya dia bagi hidupnya pada banyak orang. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, dia menuai berkat-berkat rohani, pewahyuan. Dia ngerti banget tentang firman Tuhan, lalu dia tulis. Dan di Alkitab Perjanjian Baru itu cuma 27 kitab. Dari 27 itu 13 dia yang tulis. Ya. Dan itu dahsyat, saudara dikasih Tuhan. Karena pemahaman-pemahaman Paulus itu yang kemudian nanti dipakai oleh banyak orang Kristen zaman sekarang. Ya, dari sekian abad itu. Bahkan orang-orang yang mengejek orang Kristen dibilang begini, kamu bukan pengikut Kristus, kamu pengikut Paulus. Kenapa? Karena memang banyak banget tulisannya dia. Ya, tapi kan kita bukan pengikut Paulus, kita pengikut Kristus. Paulus ngikut Kristus, makanya dia bisa tulis 13 kitab. Amin. Saudara dikasih Tuhan, jadi pewahyuan, pemahaman, ngerti firman Tuhan. Banyak orang Kristen hari ini baca nggak ngerti-ngerti. Ya, apalagi kalau baca imamat. Itu obat tidur. Baca imamat malah ngantuk ya. Saudara dikasih Tuhan. Nah ini, kalau Paulus ngerti ya, dia jelasin, dia terangkan, dia paparkan, dan dia bisa bagi pada banyak orang, saudara. Ada berkat spiritual, berkat rohani. Bukan cuma nuai jiwa-jiwa, tapi juga nuai berkat rohani. Dia juga mengalami yang namanya dipakai sama Tuhan, berpartner dengan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, dia menuai yang namanya terobosan atau keberhasilan di wilayah yaitu yang Tuhan inginkan. Yaitu ketika dia mulai menjangkau kota-kota dan mulai buka gereja. Saudara dikasih Tuhan, pelayanannya luar biasa. Yang hebat lagi adalah dia bukan full timer. Ya, dia seorang pekerja marketplace, ya, dia adalah seorang pembuat tenda. Apa itu Pak pembuat tenda? Ya zaman sekarang tenda gak banyak dipakai. Cuma kalau pramuka sama hadura berkemah baru dipakai. Tapi zaman dulu tenda itu seperti tas ransel. Tenda itu seperti koper. Tenda itu sesering itu
untuk dipakai oleh semua orang. Karena orang kalau mau pergi keluar kota, zaman itu selalu mempersiapkan diri, ada kemungkinan tidak dapat tempat tinggal. Ya. Jadi semua orang yang pergi pasti bawa, entah tenda kecil, tenda sedang, tenda besar, pasti punya. Pasti punya, mereka pasti bawa tuh pergi. Ya mirip kayak kita kalau mau travel pasti bawa koper, pasti apa. Jadi tenda itu barang penting pada masa itu. Memang belum sepenting HP ya, yang seperti zaman sekarang, tetapi cukup penting. Ya. Seperti luggage, seperti koper, seperti ransel yang selalu kita bawa, saudara. Saya kalau khotbah selalu bawa ransel ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi waktu Paulus membuat tenda itu bisnis yang bagus, ya, bisnis yang baik. Tapi dia nggak puas cuma diberkati finansial, berkati bisnis, berkati terobosan, tapi dia pakai hidupnya, pakai dana yang dia terima, saudara dikasih Tuhan, bukan hanya membiayai diri sendiri, bukan buat healing-healing doang, begitu saudara dikasih Tuhan, tapi dia pergi, dia buka gereja. Buka gereja, jauh-jauh lagi. Ini kalau lagi ngomongin 7 gereja mula-mula di Asia Kecil, jangan mikirnya itu kayak gini, kayak buka cabang dari Kebun Jeruk ke Asis di mana? Pluit gitu ya, enggak, itu mah deket ya, jauh. Ya. Jauh 2 tahun lalu saya ke Israel, habis Israel pergi ke Turki, lalu kemudian bawa rombongan keliling 7 gereja. Saudara kasih Tuhan, saya bawa ke sana. Kalau di Israel ya, 1 hari itu bisa 5 tempat. Ya. 1 hari bisa 4 tempat, bisa sampai 6 kalau mau cepat malah. Ya. Itu di Israel. Di sana, saudara, di Asia Kecil, di Turki, enggak, 1 hari 1 tempat. Jauh-jauh soalnya. Itu udah pakai bus. Udah lewat freeway, udah lewat jalan tol. Begitu, udah lewat jalan tol. Paling hebat ada 2 kota yang dekat ya. Satu hari 2 kota begitu. Nah kebayang nggak waktu itu Paulus naik apa? Dia jalan dengan dana sendiri, bukan diutus loh. Dia pergi sendiri loh. Dipimpin Roh Kudus, belum ada sinode belum ada. Dia jalan sendiri. Kalau bukan karena cinta Tuhan, nggak mungkin dia pergi. Dan kalau bukan karena dia cinta Tuhan, saudara dikasih Tuhan, hari ini belum tentu penyebaran Injil sampai secepat ini. Ya. Sampai di Indonesia dan sebagainya. Itu karena dia memulai penyebaran gereja mula-mula. Dia ikut serta. Dan dia salah satu pelopor yang keluar dari Israel. Keluar dari Yerusalem. Saudara, masuk ke daerah yang dulu namanya Asia Kecil. Sekarang Turki ya. Saudara kasih Tuhan. Ini dipakai berpartner dengan Tuhan. Berpartner dengan Tuhan. 25 tahun yang lalu, 26 tahun yang lalu, saya melayani 27 tahun. Saudara, waktu saya baru mulai pelayanan, saudara dikasih Tuhan, saya masih ketemu orang-orang yang militan sama seperti saya. Masih ketemu sama orang-orang muda yang bisa gitu loh, bayar harga, disuruh pelayanan semangat gitu ya. Saya masih ketemu banyak, bukan sedikit, banyak. Ya. Banyak, ada yang kepala rumah sakit, ada yang dokter, ada yang insinyur, ada yang direktur, macam-macam, tentara dan sebagainya. Sekarang sedikit, 5-10 tahun terakhir ini, makin sedikit, makin susah ngajak orang pelayanan. Saya bingung, kenapa ya? Mungkin karena 5-10 tahun ini tren sudah mulai berubah. Ya, orang sudah mulai lebih banyak ngurusin dirinya sendiri. Nanti kita bahas itu, ya, kita bahas itu. Tetapi pada zaman itu, cinta Tuhan benar-benar diwujudkan dengan dipakai sama Tuhan. Anda mesti ngerti, yang namanya dipakai sama Tuhan, pelayanan, kerja sama Tuhan, melayani, melakukan sesuatu bersama-sama dengan Tuhan, itu bukan beban, itu kehormatan. Kehormatan waktu Anda bisa berpartner dengan Raja segala Raja. Semoga bisa dengar amin di ruangan ini. Haleluya. Yang berikutnya dia menuai janji-janji Tuhan. Dia menuai janji-janji Tuhan yang lain. Saudara kasih Tuhan, waktu dia butuh perlindungan, dia dapat perlindungan. Waktu dia butuh kekuatan karena menghadapi tantangan, dia dapat kekuatan. Waktu orang lain menghadapi kemalangan, dia bisa dibedakan. Saudara kasih Tuhan, ya. Waktu dia khotbah, orang nggak mau nerima, mujizat dikasih sampai orang terpaksa nerima.
Kenapa begitu cepat dia bisa menginjil? Kenapa begitu cepat dia sampaikan kabar baik? Karena begitu dia menyampaikan firman, mujizat nyusul. Jadi orang nggak nangkep juga, nangkep aja sekarang abis itu. Kenapa? Karena mau ngomong apa? Kalau abis dia ngomong tentang sesuatu yang mereka nggak percaya, tapi orang mati bangkit, orang sakit sembuh. Ya. Mau ngomong apa? Ya. Waktu dia ngajar sampai semalaman, gitu di Kisah Rasul tuh ada tulisannya ya. Dia ngajar sampai semalaman, ada orang saking ngantuknya di pinggir jendela, jatuh, mati. Ya, mati. Diangkat sama orang-orang, dia cuma doain sebentar, bangun tuh orang. Bangun tuh orang. Bisa begitu. Makanya cepat sekali. Tuhan menyertai dengan mujizat-mujizat. Paulus ini penuai janji Tuhan. Menuai banyak hal sudah dikasih Tuhan. Dia juga menuai pertolongan banyak dari orang-orang. Kenapa? Karena dia juga suka nabur pertolongan. Karena apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Amin saudara. Iya. Dia nolong orang banyak sekali, ya. Dan kemudian waktu dia butuh pertolongan, yang nolong dia banyak sekali juga. Ya, suatu kali dia terkepung, dia disudutkan, orang-orang selamatkan dia, disembunyikan, dan malam-malam dibawa ke atas tembok kota, dan kemudian diturunkan pakai keranjang, nurunin orang, dimasukin keranjang terus diturunin. Nggak mungkin satu orang dong. Itu pasti rame-rame tuh pegang talinya, betul ya? Ya. Untung Paulus gak gemuk kayak pendeta-pendeta GBI hari ini. Haleluya. Susah turuninnya. Itu berapa orang tuh yang megang tali ya. Mungkin kira-kira kurus lah dia ya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Nah jadi dia menuai janji Tuhan. Siapa di sini yang mau menuai janji Tuhan? Amin saudara. Saudara rindu gak Anda mengalami janji Tuhan? Kalau dengar orang kesaksian gitu, Anda kepengen gak gini? Saya juga dong Tuhan ngalami janji Tuhan, ngalami mujizat. Masa kita tepuk-tepuk tangan terus orang lain ngalami, kita gak ngalami janji Tuhan. Ya, pembelaan, penyertaan, begitu. Ya. Ada orang bisnisnya mentok, dapat terobosan. Kita mungkin bisnisnya mentok, kok gak terobos-terobos ya? Ada apa ya? Ada orang sakit, terus sembuh. Ini kok sakit, gak sembuh-sembuh. Ya, ada keluarga yang terancam, pisah, broken, ditolong sama Tuhan, pulih, gitu ya. Ada yang enggak, ya, udah mau broken terus. Kenapa bisa beda begitu? Bukankah janji Tuhan itu untuk kita semua? Tapi kenapa enggak semua ngalami? Ini dia pertanyaannya. Ya. Saya mau fair aja. Karena saya gembala, saya lihat 25 tahun sebagai gembala saya liatin, kok gak semua ngalami ya? Ya. Tapi waktu saya lihat hidup mereka, ya saya ketemu tuh. Ya. Ada orang-orang yang memang mau membiarkan dirinya menggenapi firman-firman Tuhan dan mereka lah yang lebih sering ngalami janji Tuhan. Sementara mereka yang menolak cuma senang dengar tapi gak senang melakukan. Ya, akhirnya cuma jadi penonton dan tidak ngalami janji Tuhan. Biarlah kita hari ini belajar supaya kita belajar jadi penuai. Kristen penuai. Seperti Paulus menuai. Amin saudara. Puji Tuhan. Nah, Paulus juga pengen semua yang jadi muridnya itu jadi penuai seperti dia. Itu sebabnya dia kasih pengajaran, dia bantu mereka, di mentor. Dan ada satu surat yang terakhir dia bikin untuk muridnya namanya Timotius. Di 2 Timotius 2 ayat 3-6. Karena ini surat terakhir memang ini seperti rangkuman dari pesan-pesan terakhir gitu ya. Tips-tips supaya Timotius itu bisa jadi seperti dia. Dia coba merangkum, menyederhanakan gimana caranya biar jadi penuai. Nah, saya kutip ada beberapa tips yang diurut sebagai perumpamaan, ya simbol. Kalau dipelajari kita bisa nangkap sesuatu di sana, ya. Dari 2 Timotius 2 ayat 3-6. Dia kasih tahu kepada Timotius, ya Tim, kalau kamu mau jadi kayak aku, begini caranya, gitu ya. Gitu. Bagaimana biar bisa jadi penuai
mengalami janji Tuhan, begitu ya. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. Saya mau ajak kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang juang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Katakan sama-sama, prajurit, olahragawan, petani. Saudara dikasihi Tuhan, ada 3 kategori yang Paulus pakai untuk menyimpulkan apa yang dia ajar kepada Timotius. Yang pertama, slide berikutnya. Penuai itu seperti prajurit. Katakan sama-sama, penuai itu seperti prajurit. Saudara dikasihi Tuhan, seperti prajurit. Nah, prajurit itu kan ada banyak. Ya, seragamnya, sikapnya, apanya gitu ya. Ternyata yang digarisbawahi sama Paulus bukan luarnya, bukan fisiknya. Tetapi yang digarisbawahi oleh Paulus adalah gini, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang digarisbawahi adalah usaha orang itu untuk berkenan pada komandannya. Waktu dia berjuang dia nggak pusingkan hal-hal penghidupannya. Kalau engkau lagi berjuang, fokuslah untuk menyenangkan Tuhan. Komandan kita Tuhan. Amin saudara. Waktu kita lakukan sesuatu, lakukan untuk Tuhan. Tidak memikirkan kepentingan sendiri. Tadi saya bilang, dia gak mikirin dirinya doang. Dia kerja, dia diberkati, tapi gak buat dirinya doang. Dia lakukan untuk kerajaan Allah. Dia bagi hidupnya buat banyak orang. Ini yang bikin dia diberkati terus. Gak berhenti. Mengalir terus. Kenapa? Karena Tuhan tahu apapun yang dikasih ke Paulus pasti ngalir lagi ke orang lain. Kenapa banyak Kristen-Kristen berkatnya seret? Ya, karena engkau mulai seperti laut mati. Yang kalau dialirkan air berhenti di dia. Gak ada lanjutannya. Kalau Galilea itu habis dialirkan, dia lanjut ke Sungai Yordan. Dan ke sungai-sungai kecil yang lain. Jadi Galilea airnya ada terus. Sementara laut mati dari zaman berapa abad terus ngalir, harusnya logikanya kalau dia terus dialirkan, dia harusnya logikanya enggak pernah yang namanya kering. Betul enggak? Hari ini cek ke Google. Kering enggak? Hari ini. Cek aja. Hari ini laut mati kering. Kok bisa ya? Kan dia ngalir terus. Dari maksudnya suplainya datang terus. Karena dia enggak pernah bagi lagi. Kalau mau jadi Kristen yang diberkati, bagi hidup kita. Dan prioritaskan itu untuk kerajaan Allah. Bukan bagi asal bagi, tapi bagi yang memuliakan nama Tuhan. Prioritaskan untuk Tuhan lebih utama. Tadi saya bilang, makin susah loh 5-10 tahun ini ngajak orang pelayanan. Kenapa? Karena mereka punya paradigma ngerepotin. Padahal yang namanya pelayanan itu bukan ngerepotin, itu kehormatan. Bisa partneran sama raja segala raja. Cuma rajanya itu gak kelihatan. Jadi Anda kayak gak bisa nimbrung famousnya gitu loh. Ya, kalau disuruh kerja bareng-bareng sama Prabowo gitu ya, pasti banyak yang lihat ya. Tapi kalau sama Tuhan nggak ada yang lihat ya kadang-kadang. Apa yang dikerjain nggak ada yang tahu. Lalu kemudian orang jadi males, mulai repot. Itu satu. Yang kedua, 5-10 tahun terakhir ini, saudara kasih Tuhan, atau bukan 5-10 tahun inilah, ya 10-15 tahun ini, saudara, dunia membuat sistem tanpa sadar kita semua makin menyukai diri kita sendiri. Makin asik dengan diri sendiri.
Ya, hanya zaman ini ada orang foto-foto sendiri, upload sendiri, senyum sendiri. Orang zaman dulu gitu nggak? Enggak. Emang orang zaman dulu nggak foto? Foto, tapi emang dilihat-lihat? Enggak. Yang lihat nanti foto orang-orang itu adalah anaknya, cucunya. Dianya mah kagak lihat. Nggak ada. Ada opa oma, aki-aki gitu, gitu. Lihat fotonya. Itu dulu waktu aki masih muda. Gitu. Nggak ada. Nggak ada, saudara. Mereka nggak punya kebiasaan untuk menyukai, mengagumi diri. Enggak. Yang zaman sekarang, tanpa sadar, Anda menjadi self-centris. Mungkin nggak egois banget sih, cuma kebanyakan lihat diri aja. Ya. Dan akhirnya kita mulai nggak lihat orang lain. Saudara dikasih Tuhan, ini yang bikin kita jadi susah untuk jadi Kristen dewasa. Mau lihat seseorang itu dewasa atau enggak, cuma satu barometer yang paling jelas, waktu dia mudah mikirin orang lain. Ya. Kan orang-orang zaman sekarang kan perawatan ya. Jadi kadang-kadang mamahnya sama anaknya kayak kakak adik ya. Gitu ya, kayak kakak adik. Tapi gini, liatin deh, tunggu aja. Nanti pasti kelihatan yang mana yang mama. Dari mana? Nanti waktu dia mikirin anaknya. Kelihatan yang lebih dewasa yang mana. Jarang tuh yang anak yang gini, mama mau makan apa? Nah, jarang, pasti mamahnya duluan. Apalagi bayar, pasti mamanya yang duluan. Dari mana kita tahu seseorang tuh dewasa atau tidak dewasa? Waktu dia mikirin orang lain. Waktu dia nanggung orang lain. Waktu dia bersusah payah buat orang lain. Itu baru dewasa. Saudara dikasih Tuhan, penuai itu seperti prajurit. Tuhan senang yang dewasa. Dan Tuhan pengen Anda dan saya juga jadi Kristen dewasa. Kalau mau senengin Tuhan mudah, jadi dewasa. Jadi dewasa, jangan Kristen anak-anak yang cuma minta terus. Ya, itu namanya Kristen Bless Me Club. Ya, Bless Me Club, bless me Lord, bless me. Ya, nggak ada yang salah sih nyanyi, aku diberkati. Ada lagu barunya gimana ya? Aku diberkati, nggak ada yang salah sama lagu itu sih. Ya itu kan kesaksian ya, aku nih hidupnya diberkati dan sebagainya. Tapi kalau itu terus, ya salah sih. Ya. Harusnya kita mulai mikirin juga orang lain, prioritas kita. Coba di sekitar kita, ada banyak orang butuh bantuan. Butuh pertolongan. Ini lagi merebak DB, ya, dengue, gitu. Bantuin tuh. Kelurahan, RT, RW, biar semprotan nyamuknya paten. Gitu. Ya, karena kalau enggak dibantuin, nanti nyamuknya mati, bangkit lagi. Mesti dibantu. Karena kalau enggak dicampur air. Ya. Tapi kalau Anda kasih bantuan, minyaknya bagus dan sebagainya, wah, dia mati dan tidak bangkit lagi. Gitu. Iya. HOJ di Kramat Jati, kita semprot ya, kita tolong orang semprot gitu. Orang-orang RT situ, RW situ tahu gitu. Kalau gereja yang semprot, nyamuknya mati dan tidak bangkit lagi. Haleluya. Ya. Gitu. Bantuin ya. Sembako, ini udah mau lebaran kan ya. Sembako dan sebagainya. Saudara bantu. Bantu juga orang lain gini deh, nggak usah ngomongin yang susah-susah lah. Inilah di satu gereja ini aja lah. Saling perhatiin. Ya. Saling perhatiin. Penuai itu seperti prajurit memprioritaskan Tuhan di atas semuanya. Gimana nyenengin komandan kita? Ya. Saya berdoa di tempat ini semuanya jadi Kristen dewasa. Kristen prajurit yang akan menyenangkan Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, penuai itu seperti pelari, seperti atlet. Katakan sama-sama, penuai itu seperti atlet.
Ya, olahragawan kepanjangan berapa suku kata itu ya. Atlet aja, atlet. Ya, 2 Timotius 2 ayat 5 tadi bilang olahragawan, olahragawan. Yang dilihat olahragawannya bukan teknik olahraganya, yang disorot sama Paulus bukan apa bajunya, bukan badannya, yang disorot sama Paulus adalah begini Saudara. Hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang disorot adalah aturan. Mentang-mentang udah dibebaskan dari dosa, lalu kemudian kita bilang, bebas! I'm a free man! Saya bebas! Gak ada aturan lagi. Siapa bilang? Aturan dosa sudah tidak lagi berkuasa. Tapi Anda hidup di dunia, Anda harus taat aturan. Anda ada dalam kerajaan Allah, harus ada aturan. Namanya juga kerajaan. Masa nggak ada aturan? Ada undang-undang. Pasti ada firman Tuhan. Katakan amin. Ya, aturan dalam kerajaan Allah, aturan dalam bermasyarakat, ada. Lampu merah jangan dilanggar, iya nggak? Karena itu aturan kan? Iya. Ya, speed limit berapa dan sebagainya. Dalam berhubungan dengan sosial, dengan masyarakat, dengan orang-orang lain gitu. Ada aturan. Hutang ya harus dibayar. Biar jadi kesaksian. Ya. Sopan santun. Aturan. Maunya diterima. Kan saya sudah Kristen, kan saya sudah diterima oleh Tuhan Yesus. Masa kamu, Yesus aja terima saya, masa kamu gak terima saya? Ya terima sih, cuma kamu orangnya gak sopan. Jadi ya saya terima tapi gak mau deket-deket. Kenapa? Karena kita hidup dengan orang. Sesama kita itu ada aturan mainnya. Ada aturan berhubungan yang mannernya tuh dihitung. Minimal tuh ada 3 sopan santun yang diakui oleh seluruh dunia. Kalau salah bilang, kalau dikasih bilang, kalau minta tolong bilang. Simple, ini aja nih, ini udah harus nih. Ya, susah banget ngomong terima kasih. Kenapa sih? Susah banget, mahal banget sih. Bilang thank you. Terus kalau salah, sombong banget. Udah dia yang salah, dia yang paksa orang lain minta maaf. Ya. Kenapa begitu? Kalau salah ya minta maaf. Ya. Minta tolong, bukan nyuruh-nyuruh. Ya. Minta tolong. Saya dalam pelayanan, biarpun saya gembala, biarpun saya karyawan, saya minta tolong. Minta tolong. Dulu waktu masih pengusaha, kepada karyawan, saya tetap minta tolong. Minta tolong, mereka terimanya sebagai perintah, tapi saya ngomongnya minta tolong. Sebagai sesama apalagi sekarang, ya minta tolong lah. Minta tolong, ada mannernya. Manner ladies first. Kalau jalan tuh, ya apalagi elders first. Biarpun Anda ladies, kalau ada elders first. Ya. Orang lebih tua duluan. Waktu itu jalan sama istri ke mall. Wah pintunya nggak otomatis nih. Berarti harus dibuka ya. Di situ ada tulisannya, ada bapak-bapak tarik-tarik, nggak kebuka-buka. Rupanya tulisannya push. Pantesan nggak kebuka ya. Dia tarik. Nah jadi saya dorong. Lalu kemudian karena di belakang saya istri saya, ya saya pegang pintunya ya. Dia jalan masuk. Begitu dia jalan masuk, ada anak muda 2, ya, pakai HP jalan. Mumpung pintu kebuka, dia jalan terus, ya, dia jalan terus. Saya liatin dia, ya minimal kalaupun begitu, harusnya bilang apa? Terima kasih, enggak tuh dia jalan terus. Dikira gua satpam. Enggak ada manner. Nggak ada manner. Kemarin laporan dari mana tuh ya? Kompas tuh dari mana ya? Tahun 2024. Banyak Gen Z dipecatin. Ya, 1 tahun itu banyak orang pecat anak-anak muda.
anak-anak muda yang katanya kreatif, pintar, berinovasi dan sebagainya, dipecatin semuanya. Kenapa? Tidak mampu bekerja sama, tidak mampu berkomunikasi, tidak punya daya tahan. Ada manner, berkomunikasi, saudara dikasih Tuhan, ada aturan dalam segala sesuatu. Anda masuk dalam budaya tertentu, Anda harus belajar budaya itu. Betul enggak? Iya. Anda pergi ke Batak sana ya, Anda mesti kalau diajak ngomong, mesti ngomong loh. Nggak bisa ngomong, diajak ngomong tuh, nggak boleh, nggak sopan. Kalau di Batak kalau diajak ngomong, keluar, kata-kata tuh keluar. Minimal, oh ya, nah itu minimal tuh. Ya, harus ada kalimatnya kalau ngomong sama orang Batak. Terus lihat wajahnya, ya, lihat wajahnya. Karena kamu lagi diajak ngomong, gitu. Gitu. Jadi ada bersuara. Makanya orang Batak tuh senang ngomong tuh karena itu bagian dari tradisi. Ya, ada adatnya namanya marhata. Marhata. Kamu baru dianggap manusia kalau kamu bisa merangkai kata-kata. Begitu. Kalau kamu bisa bicara, berarti kamu orang. Sebelum kamu bisa bicara, kamu belum orang. Ngomong, makanya orang Batak pintar ngomong. Ya, karena dari kecil diajar, harus bisa merangkai kata-kata. Merangkai kata-kata. Nah sekarang ada orang Batak pergi ke Jawa. Ya, dia pergi ke Jawa. Nah, dia ketemu sama orang tua, dia ngomong. Karena dia pikir dia harus sopan sama orang tua, dia liatin tuh orang tua. Matanya dilihatin terus. Diajak ngomong, ya. Marah si bapaknya, gitu ya. Kamu ngajak berantem ya, katanya. Gitu. Loh kenapa? Loh saya sopan loh, gitu. Enggak, karena menurut orang Jawa, kalau sama orang lebih tua, ngelihatnya jangan terus-terusan. Lihat sebentar, tunduk lagi. Lihat sebentar, tunduk lagi. Gitu, itu baru sopan. Ya kan? Kenapa? Tiap budaya ada aturan. Halo? Chinese ada aturan, Jakarta ada aturan, Kalimantan ada aturan. Belajar. Belajar. Waktu di Amerika dulu sekolah, saya punya teman orang Amerika Latin. Orang Amerika Latin. Begitu ya. Jadi saya maju ya, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Nah Pak, sebentar. Kalau kita ngobrol, enaknya berdirinya segimana? Segini cukup ya. Nah, gini ngobrol enak ya. Ini udah teman akrab nih. Ya kan kalau ngobrol. Kalau agak kurang akrab gimana Bapak? Agak jauh sedikit ya kan? Iya kan? Kalau akrab kita segini cukup ya. Segini ya. Ah gitu. Ini udah cukup loh. Iya kan? Ini cukup. Kalau saya segini? Ini apa namanya? Agak dicurigai ya. Something wrong ya. Ada sesuatu ya. Tapi orang Amerika Latin segini yang sopan. Ini sopan. Ini berarti aku nggak ada masalah sama kamu. Gitu. Jadi teman saya ngobrol, dia deketin saya. Begitu. Kan saya nggak nyaman dong. Saya pikir dia mau mesra banget nih. Gitu. Ya, jadi saya mundur. Begitu saya mundur, dia maju. Ya, saya mundur lagi sekali, dua kali gitu, maju lagi. Terus saya bilang gini, why you talk too close? Saya bilang gini, hah? Kenapa? Katanya, ini too close. Ya, this is private area. Aku bilang, jangan ngomong terlalu dekat, nggak enak. Ya, I'm not comfortable, saya bilang gitu. Oh, dia bilang Amerika Latin kalau ngomong begini katanya. Kalau begini berarti kita jauh, katanya. Wah, saya baru belajar juga. Jadi, oh gitu, ya kan? Makasih Pak, ya. Gitu, jadi kemana juga belajar, ada aturan, ya. Saya agak kurang nyaman kalau ke Belanda. Kenapa? Kalau ketemu tiap orang tuh harus cipika-cipiki 3 kali. Ya, 1, 2, 3, harus 3. Harus 3, gitu. Ya kalau sama teman, ya oke. Sama orang tua, ya kita kan ramah ya. Opa, oma, nenek, kakek, iya oke. Saya agak nggak nyaman kalau cakep dianya. Ya. Agak nggak enak gitu loh ya. Apalagi pas lagi gitu nanti ada yang foto lagi, aduh gimana ya. Gitu. Gak nyaman gitu. Karena harus 3 kali. Harus 3 kali. Satu kali teman saya datang, teman baik, memang sobat baik waktu saya kuliah. Ya kan dia lama di Belanda. Datang, ketemu Bu Olga. Ya, ketemu Bu Olga.
Kalau Anda nggak ketahui, istri saya ya. Ketemu Bu Olga gitu, langsung bilang, Olga, ya kan, kita juga, saya udah kenal lama, jadi bilang, apa kabar gitu. Langsung dia samper, ya cep satu, cep dua gitu ya. Dan bukan cipika-cipiki pipi loh, bunyi. Satu kali sih masih oke ya. 2 kali, oh mungkin karena istrinya sobat ya gitu. 3 kali sampai cap. Bu Olga ngomong sama saya, lain kali kalau ketemu dia tolong bilang ya. Saya jauh-jauh. Tiap budaya ada aturan, kita mesti belajar, saudara dikasih Tuhan. Hidup ada aturan main. Investasi ada aturan main, bisnis ada aturan main. Ya, negosiasi ada aturannya dan sebagainya. Kita mesti bisa dipegang, kita mesti bisa dipercaya, kita mesti jaga trust dan sebagainya. Anda nggak boleh main belakang dan sebagainya. Itu membuat Anda akan ditolak. Kita mesti belajar gimana caranya hidup dengan aturan. Waktu pelari, atlet melanggar aturan, dia diskualifikasi. Betul nggak? Ya, kalau kita mau menang, kalau kita mau menuai, kita harus jaga tidak didiskualifikasi sampai menang. Ya, supaya bisa menuai janji Tuhan. Demikian juga kalau kita rindu mau masuk surga. Kalau kita rindu nanti mau berkenan di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Anda gak boleh buat dirimu diskualifikasi. Hidup benar sesuai aturan Tuhan. Dalam kerajaan Allah, firman Tuhan aturannya. Ikut. Supaya ikut jadi penuai. Seperti Paulus menuai. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Terakhir, saudara, penuai itu seperti petani. Katakan sama-sama, penuai seperti petani. Penuai itu seperti petani, ya. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Garis bawahi kata kerja keras. Katakan sama-sama, kerja keras. Dia harus kerja keras, dia harus bajak dulu tanahnya. Habis itu dia tunggu momen sebentar untuk kemudian tanahnya jadi asam itu jadi kurang. Ya, kenapa tanah habis dibajak nggak langsung ditabur benih? Karena habis musim kering, tanah itu masih keras, masih asam. Saudara ini kasih Tuhan, air sedang nggak ada, sedang kurang. Ya, belum diairi. Jadi dia harus kurangi dulu kadar asamnya. Caranya gimana? Siram air atau tunggu hujan turun, hujan awal. Ya, hujan awal. Lalu kemudian nanti tabur benih. Lalu kemudian nanti Tuhan kirim hujan akhir yang akan mempercepat penuaian. Ya, hujan awal itu biasanya turun di sekitar bulan Oktober. Hujan akhir itu turun sekitar bulan Maret. Gitu. Hujan awal berguna untuk membuat tanah asam jadi tidak asam, ya, jadi tanah subur. Hujan akhir berguna untuk mempercepat, accelerate penuaian sehingga Anda mendapat tuaian yang matang. Kalau Anda baca Alkitab Ulangan 11, kita butuh dua-duanya. Tuhan yang kirim hujan awal, Tuhan yang kirim hujan akhir. Tuhan kasih ke kita semua, tapi kita semua harus kerja keras juga. Tanahnya dibajak, benihnya ditabur. Bukan bagian Tuhan, itu bagian Anda. Bagian kita. Bajak tanah kita, tabur benih, nanti Tuhan yang siram. Waktu disiram, kita diberkati. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan. Semoga tahun ini kita nuai semua. Kita akan lihat janji Tuhan terjadi. Yang mau katakan amin, yuk bangkit berdiri sama-sama saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Minta kunci C. Sorry kelamaan ya. Lewat 4 menit ya. Rupanya dari tadi dibilang waktu habis, waktu habis. Tapi di atas saya lihat ke bawah gak kelihatan. Haleluya. Untung saya gak lihat. Puji Tuhan ya. Haleluya. Tolong bantu saya lagunya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Gimana? Kasih-Mu. Ya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas
menggenggam tanganku, yes. Ingin lebih mengenal pribadi. Saudara sendiri katakan, kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau tak bisa. Ya, menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Angkat tangan kita sama-sama. Tuhan, ini kami, Tuhan, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ora bayarani amataka maya sandarani abataka bayarani abataka maya sandarani abataka maya sandarani. Ora bayarani abataka maya sandarani. Semua firman yang kami dengar biar dimeteraikan oleh Tuhan. Yes, amin. Tanam di hati kami. Jangan biarkan dia terhilang. Biar setiap benih masuk di hati. Amin. Tidak diganggu oleh batu-batu. Semua batu sudah disingkirkan. Hadirat-Mu memulihkan setiap hati dari tadi ya Tuhan. Dan biar kami tidak khawatir, tidak takut, tidak gundah tentang penuaian. Semua ada di tangan-Mu. Waktu kami setia membajak tanah kami, menaburnya, mengelolanya. Kami percaya Kau siram dengan hujan awal, hujan akhir. Kami akan dapat tuaian seperti Paulus menuai. Kami juga menuai. Menuai jiwa-jiwa, menuai janji Tuhan, menuai pembelaan, menuai keberhasilan, menuai berkat rohani, menuai semua yang Tuhan janjikan, yang kami perlukan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, berkati dan urapi semuanya, agar mereka terima seluruh kepenuhan berkat yang Tuhan janjikan. Berkat jasmani, berkat jiwani, berkat rohani, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan lihat itu terjadi tahun 2025. Haleluya. Tolong pimpin kami semua menjalani semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Berkati gereja ini. Terus pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Tuhan berkati semua.